dengan kurma, ya, dengan pepaya, tapi biasanya kadang-kadang kita ini berbuka puasa itu balas dendam sih, ya, ya balas dendam, ya kan, saking asiknya berbuka, akhirnya lupa berdiri, sholat maghrib pun lewat, ya kan. Jadi saudara-saudara sekalian, kita disunahkan berbuka, ya, bersegera, ya, sesuai dengan waktunya, yaitu begitu mulai kelihatan, ya, garis-garis merah di langit, ya, kemudian ada azan berkumandang. Nah, itu kita harus bersegera dengan berbuka itu, dan berbuka dengan makanan-makanan yang manis, ya, ya, seperti kurma, kemudian buah tin, ya, tapi di kita jarang nih, ya, jadi buah tin itu yang kering sangat enak sekali, manis, ya, sangat manis, ya. Tapi bukan membatalkan dengan melihat yang manis-manis, tapi berbuka dengan yang manis-manis, ya. Ya, jadi ada orang membatalkan puasa itu karena dia melihat yang manis-manis, padahal kita dianjurkan berbuka dengan yang manis-manis. Itu maksud dengan buah-buahan, ya, dengan pisang, ya, dengan pepaya, ya, dengan bubur, ya, bubur kampium, dan banyak sekali kalau di negeri kita ini berbuka dengan yang enak-enak. Dan jangan lupa, ya, dengan, ya, kalau memang nggak ada yang manis-manis, ya air putih lah, ya, dengan air putih kita minum. Dan kemudian tentu kita jangan lupa berdoa, ya, jadi berdoa, ya, mohon kepada Allah, karena dengan doa Allahumma laka sumtu, ya kan, wa bika amantu wa ala rizqa abtartu birahmatika ya arhaman rahimin. Itu kan sesuatu, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita dilatihlah untuk menghafal doa-doa berbuka puasa, ya. Jadi sahur, saudara-saudara, ya, itu tadi berbuka, sekarang sahur. Nah, sahur kita juga dianjurkan, jadi jangan sampai mentang-mentang kuat kemudian tidak sahur, karena sahur itu disunahkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman saya perhatikan di masyarakat kita itu beraneka ragam timing sahurnya. Ada yang sahur tuh di awal, ya kan, jam 2, jam 3 udah sahur gitu kan, habis itu tidur, sholat subuhnya lewat kan gitu. Nah, tapi yang saya biasakan adalah mengakhirkan makan sahur menjelang mendekati fajar. Nah, dengan demikian maka dengan makan sahur itu kita bisa mengantisipasi melangkahkan kaki untuk pergi ke masjid, ya, ke mushola, melakukan sholat subuh berjamaah. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, marilah, ya, saya ajak diri saya, keluarga saya, keturunan keluarga semua, sahabat handai tolan, teman-teman aktivis, semuanya dimanapun berada, ya, untuk meningkatkan daya tahan, daya imunitas kita, kesehatan kita dengan berpuasa ini, ya. Dan dengan berpuasa kita akan lebih sehat, ya. Ada yang bilang, "Bang, bagaimana Bang kalau saya kan sering ada lakukan perjalanan?" Ya, memang betul, ya, orang melakukan perjalanan itu diberikan keringatan yang disebut dengan musafir. Orang musafir boleh tak berpuasa, tapi karena itu hanya boleh tak berpuasa dengan kewajiban menggantinya di hari-hari yang lain. Ya, tetapi kan orang kadang-kadang lupa, ya, bahwa ada kalimat dalam Quran itu yang mengatakan wa antasumu khairul lakum. Ya, jadi ada kalimat dalam Quran itu tentang boleh kita tidak puasa ketika musafir atau dalam keadaan beberapa catatan-catatan itu tadi. Tetapi ada kalimat wa antasumu khairul lakum. Jadi sebetulnya kalau kamu berpuasa itu lebih baik lagi. Nah, jadi kan tinggal pilihan, boleh dan atau mau cari yang lebih baik. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tentu masalah ini sudah banyak dikaji oleh para ulama-ulama.
ya kan? Para ulama memberikan pendapatnya, semua memiliki dalil-dalil. Nah, terserah kepada kita untuk memilih pandangan-pandangan ulama itu, dan tidak perlu kita perdebatkan, tidak perlu kita pertentangkan, karena para ulama pada dasarnya adalah tetap menjaga bagaimana kita bisa beribadah dengan sebaik-baiknya dan tidak menimbulkan kemudaratan. Jadi saudara-saudara sekalian, memang banyak pasal-pasal atau banyak dalil-dalil yang membolehkan kita untuk tidak berpuasa. Saya kira itu sudah banyak dalam tuntunan kitab-kitab fikih yang sudah disampaikan oleh para ulama-ulama, dan kita tinggal mengkaji dan mendalaminya, ya. Saya kira itu sangat luas. Nah, mudah-mudahan ya kita bisa menjaga diri kita, ya, agar jangan sampai kita mencederai puasa dengan melanggar apa yang sudah menjadi larangan-larangan yang bisa menimbulkan batalnya puasa-puasa kita, ya. Jadi puasa-puasa kita itu banyak sekali lah jalan untuk membatalkannya, ya. Ya tentu kita sudah tahu, ya, kita sedang puasa tapi kemudian kita dengan sengaja makan minum, ya batal kan itu. Kemudian kita puasa tapi kemudian ya kalau perempuan tiba-tiba datang haid, nifas dan sebagainya, ya batal puasanya, ya. Kemudian yang paling ini, ya dia puasa tapi kemudian murtad, ya, dia murtad. Jadi orang murtad itu dia berpuasa nggak ada gunanya. Kalaupun dia pas puasa kemudian dia murtad, batal itu semuanya, ya kan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, kita banyak kajian-kajian tentang hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi ada juga yang masih dalam perdebatan. Oleh karena itu saya ajak kita jangan terperangkap dalam perdebatan yang akhirnya menimbulkan keraguan-raguan. Lebih baik kita laksanakan puasa itu dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Nah, jadi mudah-mudahan saudara-saudara sekalian, hal-hal ini dapat kita ikuti, ya, dengan penuh semangat berpuasa dalam bulan Ramadan ini, walaupun suasana beban-beban kehidupan yang dari awal saya katakan memberatkan kita, tapi yakinlah jika kita kembalikan semua urusan itu kepada Allah, dia akan menjadi ringan, karena Allah yang mengatur rezeki bagi kehidupan kita. Karena ya barangkali mari kita perbanyak doa-doa seperti Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana iddalil awalin wal akhirin ayatan minka warzuqna wa anta ghairu raziqin. Jadi kita minta kepada Allah bagaimana Allah akan mendatangkan rezeki yang dari langit, dari tempat-tempat yang tak terduga, ya, dan diberikan kita rezeki yang terbaik dalam situasi yang kita hadapi sekarang ini. Nah, mudah-mudahan ini nasihat untuk diri saya sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, sahabat-sahabatku. Yang benar adalah milik Allah, hilaf dan salah adalah karena saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.